biasanya istinja itu dipraktekkan ketika orang kemah. Ketika kemah di hutan tidak ada yang menemukan air, ketika menjelajah pos 1, pos 2 dan pos 3 misalkan, dia itu kebelet hajat. Wes pokoknya longsor wet misalkan, lihat depan, cari air di depan tidak ada air. Ke sampingan tidak ada air. Ke samping kiri tidak ada air. Ke belakang malah kotorannya dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ada utawi kilah fasal suwiji syurutu ai al istinja. Istinja. Kita bahas istinja. Jadi alat yang digunakan untuk bersuci itu ada yang berupa benda padat, ada berupa benda cair. Cair itu apa? Air. Sampean misalkan pipis, cara bersucinya pakai air bisa. Yang kedua, berupa benda padat. Pakai apa, Pak? Pakai batu. Itu namanya istinja. Pak, kok zaman purba. Kalau tisu, Pak, apakah termasuk istinja? Iya. Kadang-kadang kita itu menemukan di kamar mandi, di mall dan sebagainya itu nggak ada air, adanya tisu. Itu ya repot. Kadang-kadang cari air itu malah diputar kabeh, diputar semuanya malah nyemprot. Wah, alangkah desanya. Wah, keburu-buru cari air nggak ketemu malah nyemprot ya. Syurutu ijza'il hajari. Jadi, saya ulangi lagi, cara bersuci, alat untuk bersuci itu ada berupa benda padat, ada berupa benda cair. Cair itu air, kalau benda padat bisa berupa batu atau berupa tisu. Sebelum ke syarat-syarat istinja, saya sampaikan dulu. Kalau menurut Imam Syafi'i itu yang paling sempurnanya istinja itu adalah pakai tisu. Setelah ditisuni, diulapi pakai tisu, dibasuh air. Itu yang paling sempurna. Pakai tisu pakai air. Lah Pak, adanya tisu itu karena tidak ada air. Nah, saya mengatakan yang paling sempurna. Yang kedua, pakai air. Pakai air. Suci itu yang baik pakai air. Yang ketiga, pakai batu saja. Pakai batu saja atau pakai benda padat itu kalau memang tidak ada air. Dan itu pun najisnya itu memang hanya bisa menjadikan najis itu menjadi najis yang makfu. Najis yang makfu itu yang dimaafkan. Kenapa, Pak? Darurat. Jenengan itu misalkan ke mall, jajan ke mall, pipis, adanya tisu. Daripada ke tembok. Ya, Mas ya. Adanya tisu pakai tisu, boleh. Itu namanya istinja. Tapi yang paling sempurna pakai tisu dibasuh dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu ijza'il hajari. Utawi pira-pira syarate bahasa yang paling halus gimana ya? Ini bahasa yang kasar itu cewek atau cebok. Syurutu ijza'il hajari utawi pira-pira syarate cebok atau bersuci nganggo watu iku sama niatun ono 8. Syarat-syaratnya istinja pakai batu itu ada 8.
saya ulangi lagi, syarat-syaratnya kita memakai batu sebagai alat bersuci itu ada 8. Yang pertama apa? Ayyakuna bisalah sati ahjarin. Iku ayyakuna ingin toh ono apa cebok atau bersuci bisalah sati ahjarin. Ono iku bisalah sati ahjarin kelawan telu piro-piro watu. Cari batu 3. Salah sati ahjarin. Cari 3 batu. Kalau kita boleh 1 batu tapi yang ujungnya 3 boleh. Misalkan, nah gitu kan, boleh. Biasanya istinja itu dipraktekkan ketika orang kemah. Ketika kemah di hutan tidak ada yang menemukan air, ketika menjelajah pos 1, pos 2 dan pos 3 misalkan, dia itu kebelet hajat. Wes pokoknya longsor wet misalkan, lihat depan, cari air di depan tidak ada air. Ke sampingan tidak ada air, ke samping kiri tidak ada air, ke belakang malah kotorannya dewe. Artinya apa? Tidak menemukan air, hanya menemukan batu di depannya. Maka cari batu. Boleh pakai batu itu, tapi cari batu yang suci. Tapi jangan cari batu yang lancip. Lancip nanti bahaya nanti. Niatnya bersuci tapi cari batu yang lancip bahaya, Mbak Nova, hati-hati. Atau 1 batu yang 3 ujungnya. Ujungnya ada 3, itu boleh. Yang itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyunaqal mahallu. Wa ayyunaqal mahallu lan arab ing yen ana wa ayyunaqal mahallu wa ayyunaqal lan arab den bersihake apa al mahallu manggonane. Maksudnya pripun, Mbak? Tempat najisnya itu bisa dibersihkan. Tempat najis bisa dibersihkan. Saya misalkan laki-laki pas pipis, lah itu bisa dibersihkan alatnya. Lanjut aja. Wa alla yajifa. Wa alla yajifalan arab ora garing opo an najsuna najis. Lah ini najisnya itu belum kering. Kadang misalkan ada sopir truk pipis kok bareng-bareng. Pas pipis kuwi orderanmu piye? Sepi, wah iki gara-gara corona. Pipis malah bahas orderan. Wah, pipis aja, nggak usah ngobrol. ini agak geli, tapi sering terjadi. Jadi ketika sopir tadi itu kok pas pipis, kemudian ngobrol, orderanmu piye? Sepi lancar, gundaku lancar, gundaku sepi. Ternyata dia itu tidak sadar lagi pipis, kok sampai nyun sewu, kok sampai air kencingnya tadi sampai garing misalkan, atau nya atau kotorannya itu sampai garing saking suwene ngobrol. Ini nyoto sing enak iki ngendi? Ngono. Ora sengaja bahwa dia itu lagi pipis atau hajat. Lah ketika najis itu sudah kering, maka tidak bisa pakai batu. Terus pripun, Pak? Yuk pakai air. Cari air. Cari ya. Ngoda aku sih. Cari aku dulu. Kita loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dipahami ya. Jadi apa namanya? Najis tadi sudah kering sehingga tidak bisa diusap dengan batu atau dengan tisu, maka harus dengan air. Itu
Yang selanjutnya yang keempat. Wala yantakila lan arep orang ngeleh. Apa najis? Wow, lah ini. Najis itu belum berpindah tempat. Maksudnya ngeten. Najis, misalkan ada orang pipis, itu yang najis itu bagian itunya. Tapi kadang-kadang ada anak nggawe angka 8. Sampai nyiprati sampai nyiprati kakinya. Maka tidak boleh. Harus dibasuh dengan air, nggak boleh pakai batu. Atau contoh anak kecil, bapaknya pipis. Kadang anak kan niru bapaknya. Bapaknya pipis. Wah, bapak pipis tak main pipis, anaknya juga pipis. Ketika pipis itu, pipisnya anak nyiprat ke kakinya bapaknya. Artinya nasi itu berpindah. Maka tidak boleh menggunakan batu, harus dengan air. Dipahami ya? Itu yang keempat. Walayat ro'a alaihi. Walayat ro'alan arep ora nyerteko alaihi ing atase najis. Apa sing anyar teko akharu najis liya. Maksudnya ngeten. Najis itu tidak bercampur dengan najis yang lain. Contohnya ya tadi, bapaknya pipis, kan mengeluarkan najis. Anaknya melu-melu pipis. Lah, pipis si anak iku nyiprat marang bapaknya, kakinya misalkan. Maka tidak boleh menggunakan batu, tapi langsung dengan menggunakan air itu. Wala yantakila, oh sudah ya. Wala yujawiza. Wala yujawiza lan arep orang lewati apa najis sofhata hu eng. Nah, piye bahasa yang paling enak? Kubul. Kok kubul toh? Dubur. Sofha itu bagian belakang. Wa hasyafa dahulan ing hasyafa. Lah hasyafa itu berarti depan. Kalau sofha itu belakang, kalau hasyafa itu depan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Saya ulangi lagi, kalau sofha itu adalah alat pengeluaran belakang, kalau hasyafa itu alat pengeluaran depan. Maksudnya ngeten. Tadi saya mencontohkan, misalkan hasyafah, orang pipis. Itu yang najis itu kan alatnya. Kok nyemprat nong kaki? Maka tidak boleh pakai batu tapi pakai air. Atau yang belakang, sofha tadi, misalkan ngeten. Ketika orang atau hajat itu kan yang naksi itu kan nyun sewu kan ya bagian itunya. Tapi kalau kadang orang-orang itu sampai meresapi blot. Nah itu kan muncrat kemana-mana, iya enggak? Kadang-kadang muncrat kemana-mana, maka tidak bisa menggunakan batu, menggunakan air. Itu bisa dipahami ya. Wala yusibahu ma'un wa antakunal ahjar tahiratan. Wala yusibalan arep ora ngenani hu ing najis apa ma'un banyu. Artinya apa? Tidak terkena air. Wala yusibahul ma'. Maksudnya pripun, Pak? Maksudnya ora kena banyu. Wa antakunal ahjar tahiratan. Yang kedelapan adalah terdapat batu yang suci.
jenengan itu tujuan istinja itu kan bersuci menggunakan benda padat atau batu. Tujuannya adalah bersuci, maka cari batu yang suci. Misalkan ada orang hajat, kemudian ada batu diambil, tapi batu itu kok ada kotoran ayamnya, maka batu tadi tidak bisa digunakan. Cari batu yang suci. Batu yang suci bagaimana? Batu yang tidak ada warna kotoran. Batu itu misalkan hitam, hanya hitam saja, tidak ada warna dari najis itu kotoran ayamnya, atau dari baunya. Sampean bau, kok mambunya watu, berarti watu. Kalau diambung, kok mbak lincong misalkan, berarti ini najis. Kalau dari warnanya, dari baunya masih tidak percaya, ada alternatif terakhir. Apa itu? Rasa. Dirasa gitu. Itu cara kita tahu batu itu suci apa tidak. Jadi istinja itu bersuci dengan batu, dan alat yang digunakan untuk bersuci itu ada benda padat, ada benda cair. Yang benda padat itu contohnya adalah batu, tisu, dan lain sebagainya. Dan syarat istinja yang pertama apa tadi? Ada lebih basah meneh. Yang pertama adalah terdapat 3 batu. Ada 3 batu. Allah ayyakuna bisalah sati ahjarin. Yang kedua apa? Wa ayunakal mahallu. Tempat najis itu bisa dibersihkan. Wa alla yajifa an-najsu. Yang ketiga adalah najisnya itu belum kering. Oleh karenanya, kalau kamu itu ke kamar mandi urusannya kok menghilangkan kotoran, kalau bisa jangan lama-lama. Maksudnya pripun? Sebutuhnya pripun? Ketika selesai ya wis, karena bahaya, kamar mandi itu bahaya, bisa disalahgunakan. Pengennya pipis malah liane itu. Yang 3 tadi najisnya belum kering. Yang keempat, wala yantakilu. Yang keempat itu adalah najisnya belum berpindah tempat. Yang pertama tadi syaratnya istinja adalah terdapat 3 batu atau 1 batu yang mempunyai ujung 3. Itu yang syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa ayyunakal mahallu. Tempat najisnya itu bisa dibersihkan. Tempat najis bisa dibersihkan. Yang ketiga, wa alla yajifa an-najisu. Najisnya belum kering. Najis yang belum kering tadi saya contohkan, sopir tadi ngobrol pas ketika pipis. Yang keempat, najis belum berpindah tempat. Wala yantakila. Najis belum berpindah tempat. Yang kelima, wala yadro'a alaihi akhoru. Yang kelima adalah tidak tercampur dengan najis yang lain. Wala yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu. Yang keenam adalah tidak melampaui sofhah. Sofhah itu adalah yang belakang atau dubur. Wa hasyafatahu. Dan hasyafah itu adalah kubulnya, bagian yang depan. Jadi kotoran tadi itu tidak melewati sofhah atau dubur, wa hasyafah, dan kubul atau jalur depan. Yang ketujuh adalah wala yusibahu amaun. Tidak terkena air. Najis itu tidak terkena air. Yang kedelapan, maksudnya tidak terkena air itu airnya sedikit tapi tidak bisa membersihkan. Tidak terkena air itu air yang sedikit tapi tidak bisa membersihkan. Nek sithik wae rasa membersih, mending ora usah nggawa banyu, langsung nggawa
batu, gitu loh maksudnya. Tidak terkena air. Yang kedelapan, terdapat batu yang wa antakunal ahjar tohirodan, terdapat batu yang suci.